Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira jam 3, berserulah Yesua dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lema sabachthani." Artinya, "Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Worship Night, malam pujian dan penyembahan dalam rangka perayaan Hari Raya Pesak Ibrani tahun 2024. Dengan tema Anak Domba Elohim, The Lamb of God. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi. God so loved. Sebab Tuhan mengasihi, Dia berikan anak tunggal, agar yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, ku pegang Tuhan saja, kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Sebab Tuhan mengasihi, Dia berikan agar yang percaya tidak binasa, melainkan oleh hidup kekal. Aku menanti Tuhan, ku menang
oleh darahnya ku dibebaskan, mulialah nama Yesus. Ku serahkan semua pada Mesias, dalam Dia ku selamat. Oleh darahnya ku dibebaskan, mulialah nama Yesus. Ku serahkan semua pada Mesias, dalam Dia ku selamat. Sebab Tuhan mengasihi, Dia berikan anak tunggal, agar yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup kekal, melainkan boleh hidup kekal. Di atas gunung tinggi, ketika Yesua bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu Yesua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Junjungan, Engkau sungguh indah. Lord, you are beautiful. You're beautiful. Your face is all I see.
Kira-kira jam 3, berserulah Yesua dengan suara nyaring, Eli, Eli, lema sabachthani, artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika ia disalib, at the cross. Karena
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa dapatkah dihapus? What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Dosa dapatkah dihapus? Hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapatkah ditebus? Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa, Hanya oleh darah Yesus. selamat tidak binasa. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan
kita dalam darah Yesus Hamasiah, anak domba Bapa. Tetapi Mesias telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ku masuk dalam ruang Maha Kudus. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. I worship you, Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you, Lord.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan bagi kami sekalian. Kalau oleh pengorbanan Mesias Yeshua, kami boleh di dalam Dia, boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus. Sehingga kami pun boleh menghadap tahta Bapa di surga. Kami boleh mendapatkan keselamatan, kami boleh mendapatkan anugerah yang demikian besar. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu hanya karena Mesias Yeshua. Dan saat ini Bapa, kami mohon Tuhan Engkau membuka pikiran hati kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh mendapatkan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh pulang juga dengan membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Ruach Kodes akan memimpin pemberitaan firman Tuhan sehingga kami semua boleh terbuka, kami boleh menjadi umat yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar tadi puji-pujian dan kita sudah masuk dalam penyembahan dan tiba saatnya kita dengar bagian dari firman Tuhan. Seperti juga temanya, maka judul dari khotbah ini adalah Anak Domba Elohim. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan demikian. Yohanes Pembaptis melihat Yeshua datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Elohim yang mengangkut dosa seisi dunia." Waktu kita membaca ayat ini, lalu kita mulai bertanya, dari mana dia mendapat istilah Anak Domba Elohim? Dan dia tujukan ini kepada sosok Yeshua, seorang manusia. Mengapa ya disebut Anak Domba Elohim? Sebagai orang Yahudi, Yohanes Pembaptis mengetahui dari Torah bahwa Adonai Elohim memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya, untuk mengorbankan anaknya, yaitu anak yang dikasihnya yang namanya Ishak. Tapi ketika dia mau mengorbankan anaknya, maka Adonai Elohim melarang dia, mencegah dia untuk membunuh anak itu. Dan sebaliknya, Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Jadi domba jantan itu disediakan oleh Elohim. Ketika Yeshua HaMashiach datang kepada Yohanes, lalu Ruach Kodes, Roh Kudus membuka pandangan rohani dari Yohanes Pembaptis, Yohanes Hamatbil. Dia dibuka pandangan rohaninya dan pada saat itu dia lihat posisi Yeshua sebagai anak domba yang dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Ishak. Dan karena itu dia berkata, "Lihatlah Anak Domba Elohim yang mengangkut dosa seisi dunia ini." Dia tidak sembarangan berbicara. Dia melihat dengan pandangan rohani, dengan visi rohani bahwa Yeshua ada pada posisi domba yang disembelih menggantikan Ishak. Jadi Yohanes memakai kiasan rohani yang luar biasa. Ungkapan Anak Domba Elohim mengangkut dosa seisi dunia ini muncul dalam konteks korban Pesak atau juga dalam korban Yom Kippur, karena di dalam Pesak itu anak domba, tapi dalam Yom Kippur itu bukan anak domba istilahnya tetapi domba. Jadi artinya bahwa ini digabungkan kedua konsep ini dan akhirnya dia merujuk kepada Yeshua HaMashiach yang harus dikorbankan sampai mati untuk menghapus dosa seisi dunia. Dan ini diketahui oleh Yeshua waktu dia datang. Sebelum dia disalib dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Akan jadi kemana dia pergi. Dan dia tahu bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa manusia seperti yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 21.
Sejak waktu itu, Yesua mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Torah, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kita bisa melihat bahwa Mesias Yesua, dia tahu kemana dia akan pergi dan dia akan dikorbankan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesua HaMasiah itu dilihat oleh Yohanes, dan dia menulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, ditulis dalam bahasa Ibrani, Ki ahava rabba ahav ha Elohim et haolam ad asyer natan et beno yehido. Karena begitu besar Elohim mengasihi isi dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Kasih di dalam bahasa Ibrani itu ahava. Nah, di dalam kata ahava itu terdapat satu kata lagi di dalamnya yang utuh, yaitu haf, yang berarti memberi. Jadi di dalam kata ahava ada kata haf. Dan ini adalah ahava itu kasih, tapi haf itu adalah memberi. Jadi di dalam kata kasih itu ada kata memberi. Jadi dia melihat itu dan kemudian dia tulis, karena begitu besar kasih Bapa, karena Bapa ahava terhadap isi dunia ini, maka dia memberi. Jadi ini satu pemahaman di dalam bahasa Ibrani yang luar biasa. Ayat ini sebenarnya sangat Jewish, sangat Yahudi. Karena di dalam kata ahava itu ada tindakan memberi. Kasih itu bukan hanya bersifat feeling. Banyak kita hanya menyangka bahwa kasih itu feeling. Tidak begitu. Di dalam Alkitab, kasih itu tindakan. Karena Bapa mengasihi, maka dia bertindak, dia kasih anaknya. Dan ini adalah kasih pengorbanan. Kita melihat bahwa ada orang yang mengatakan, mengapa kalau dia mengasihi, kenapa dia bunuh anaknya? Kenapa dia kasih anaknya sampai mati? Bukankah itu tidak ada kasih? Saya ingin beritahu bahwa Bapa mengasihi isi dunia ini sehingga dia berkorban, yang sangat berkorban, memberikan anaknya yang tunggal. Ini adalah kasih yang berkorban, kasih yang memberi, kasih yang bukan egois. Ini bukan kasih egois. Kalau kita melihat ada orang-orang bahkan di medsos ada yang mengatakan, mengapa kalau dia mengasihi, mengapa dia membiarkan anaknya mati? Bukankah itu tidak ada kasih? Orang itu berbicara dari platform kasih yang egois. Tetapi kasih itu bertindak, dia memberi. Dan ini kita lihat di dalam kasih Bapa. Dan kita lihat itu terjadi dalam hari raya Pesak. Ketika Yesua harus mati di atas kayu salib dan Bapa memberikan dia untuk keampunan dosa manusia. Begitu besar kasih Bapa akan saudara dan saya, sehingga dia mau mengorbankan anaknya Yesua bagi keselamatan kita semua. Banyak pihak yang berkorban. Bapa dia berkorban, anaknya dia berikan. Anak yang adalah firman Elohim yang bersama dengan dia berikan datang ke dalam dunia untuk sampai mati di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya Bapa. Yesua sendiri, sang firman, yang dikiaskan sebagai anak domba Elohim oleh Yohanes, dia juga berkorban. Dia menyerahkan nyawanya demi keampunan dosa manusia. Tetapi kasih itu tidak bisa bertepuk tangan. Atau kasih itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, maksud saya. Kasih tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau seorang pria mengasihi seorang wanita, maka dia nggak akan bisa terjadi kasih apapun kalau tidak diterima oleh wanita itu. Atau kalau wanita mengasihi seorang pria, maka itu kasihnya tidak bersambut, maka dia tidak akan terjadi sesuatu. Sama seperti itu, kasih Bapa itu tidak menjadi sesuatu dalam kehidupan kita kalau kita tidak membalasnya.
Jadi kasih tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kasih Bapa yang demikian besar harus disambut, harus diterima. Dan hari ini kalau kita mendengar firman ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali mengasihi Dia. Saudara katakan, saya sudah kenal kasih itu. Tetapi hari ini pertanyaan bagi kita, apakah saat ini kita mengasihi Dia? Tuhan selalu mengasihi kita, tetapi ada saatnya juga kita mulai redup kasihnya kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau kembali memperbaharui kasih kita, menerima kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan yang demikian besar tidak bertepuk sebelah tangan, kita mengasihi Dia kembali. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau saudara yang pertama kali mengasihi Tuhan, maka buka hati saudara, terima kasih itu yang adalah Yeshua HaMashiach dalam hati kita. Tetapi kalau kita pernah mengenal kasih itu, tapi kemudian kita mengambil jalan kita sendiri, dan kemudian kita merasakan tidak ada kasih lagi, bahkan kita mulai meninggalkan Dia, maka ini kesempatan kita kembali memperbarui komitmen kita yang diperbaharui untuk kembali berjalan dalam kasih Mesias Yeshua. Dan saat ini akhir zaman ada begitu banyak penyesatan di bumi ini, di Indonesia, dan ini saatnya kita meneguhkan bahwa kita mau berjalan dalam kasih Mesias Yeshua. Di dalam sikap doa, buka hati kita kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kita mau mendengar satu pujian Kiko Ahaf, sebab kasih yang dicurahkan ke dalam hati kita. Kiko Ahaf Elohim et haolam Akinata et no yehido lemaan lo yofa ol hamaamihinmu elayin ha haye olam Kiko aha Elohim et haolam Akinata et no yehido leman lo yofa
Terima kasih Bapa untuk kasih yang demikian besar kepada kami. Terima kasih untuk Mesias Yeshua yang diberikan, firman Elohim yang menjadi manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menerima kasih-Mu, membuka hati kami, membuka hidup kami kepada Mesias Yeshua, supaya kami boleh berjalan di dalam kasih Bapa. Kami berjalan dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Mesias Yeshua. Terpujilah nama Tuhan, biar Tuhan membawa kami kepada jalan-jalan-Mu, supaya dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mengingat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat momen yang indah pada sore malam hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus meninggikan mengagungkan Engkau. Dan kami rindu juga Tuhan, masuk Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi Tuhan. Dengan memberikan persembahan, sebab Engkau terlebih dahulu memberi persembahan bagi kami. Tuhan. Kami membawa dengan sukacita Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita saudara dengan sukacita. Dengan sukacita kita bawa persembahan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Saya percaya ada sukacita di antara kita pada malam hari ini. Ya. Gereja Keilat Mesianik Indonesia menyongsong Hari Raya Pesak yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 22 April. Itu bertepatan dengan tanggal 14 Nisan. Tempatnya di Sinagog Mesianik Bethel Bintaro atau di sini ya. Jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama dengan kami merayakan jamuan Seder Pesak, jamuan Paskah terakhir seperti yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri setelah selesai acara ini pada Saudari Rahel. Saya minta Saudari Rahel untuk berdiri. Iya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar kepada Saudari Rahel. Kenapa harus mendaftar? Karena kita merayakannya itu dalam bentuk jamuan, sama seperti Yeshua HaMasiah. Semuanya ditata dengan teratur, dengan tertib seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pendaftaran disertai dengan kontribusi sebesar Rp100.000 itu untuk jamuan dan juga untuk makan malam. Jangan lupa hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Nisan. Dan jam 18 ya atau jam 6 petang. Tempatnya di sini Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian ada satu lagi informasi bahwa jangan lupa juga untuk mendengarkan siaran Tekiah kerjasama antara Gereja Keilat Mesianik Indonesia dengan Radio Pelita Kasih 96.3 FM setiap hari Selasa mulai dari jam 18 sampai jam 18.30. Kami sendiri mengadakan ibadah Sabat setiap hari Sabtu mulai dari jam 10 di tempat ini atau di Kelapa Gading bergantian, dan juga ibadah Minggu. Kalau ibadah Minggu itu selalu di Bintaro mulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjutkan puji-pujian kita untuk menyembah Adonai Elohim. Dalam pelayanan Yeshua banyak melakukan mujizat kesembuhan dan mujizat lainnya. Penderita kusta disembuhkannya, lalu Yeshua mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga sembuhlah orang itu daripada kustanya. Yeshua menyembuhkan ibu mertua Petrus. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ketika Yeshua menjamah seseorang, ada kesembuhan. Ada amin, saudara? Ada perubahan keadaan. Ada permulaan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tetapi Injil juga mencatat seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Didorong oleh iman, dia menjamah Yeshua karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Jadi tadi Yeshua menjamah, tapi sekarang juga kebalikannya juga benar. Kita juga menjamah Yeshua. Jadi seimbang. Matius 9 menulis kemudian, tetapi Yeshua berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dia jamah, he touched me, dan sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Circle by your heavy burden. Need a lot of give and take.
Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita mau berdoa supaya dia menjamah kita dan kita pun menjamah dia. Saudara boleh naikkan tangan saudara sebagai tanda bahwa saudara mau menjamah dia. Kita nyanyikan refrennya lagi. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk segala kebutuhan kita. Karena ketika dia menjamah ada sesuatu yang baru. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Segala puji hormat bagi namamu Bapa Surgawi yang telah memberikan Yeshua kepada kami. Dan ketika Yeshua datang, dia menjamah segala kebutuhan umatnya. Hari ini Tuhan, kami mau menjamah Mesias Yeshua yang telah datang. Dan kami membiarkan Yeshua juga menjamah kami. Hari ini Bapa, kami bawa segala masalah kami ke hadapan hadirat Tuhan. Kami membawa segala masalah kesehatan. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan, jamah kepada setiap saudara kami yang hari ini, di saat ini ada dalam keadaan yang sakit. Kami mohon Tuhan menjamah ya Tuhan segala penyakit yang berhubungan dengan darah. Ada gula darah, darah tinggi, penggumpulan darah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada fungsi ginjal yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga darah bermasalah. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ginjal ya Tuhan. Dari saudara-saudara kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam Yeshua HaMashiach ada kesembuhan. Karena oleh segala bilur-bilurnya segala penyakit sudah disembuhkan. Dan kami mau menerima kesembuhan dari Yeshua HaMashiach. Segala masalah dengan urusan darah kami membawa di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan setiap saudara kami yang memerlukan kesembuhan dari Mesias Yeshua. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang ada dalam masalah sistem pernafasan. Ada TBC, ada bronkitis, asma, sesak nafas. Tuhan jamah ya Tuhan, supaya setiap sistem pernafasan yang menjadi lancar ya Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menyembuhkan. Adonai Rofeka, Adonai yang menyembuhkan engkau. Dan kami mau terima dengan iman, Tuhan yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Tuhan kami beserta dengan kami. Ia ada di surga tapi juga bersama dengan kami dan menyembuhkan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam masalah sistem syaraf yang terganggu. Ada schizophrenia, Tuhan jamah ya Tuhan. Saudara-saudara kami, anak-anak kami yang kena schizophrenia, jamah Tuhan sembuhkan. Ada saraf kejepit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada masalah koordinasi antara pusat saraf di otak dengan saraf di anggota tubuhnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Supaya semua pasca stroke juga disembuhkan. Sekalipun sudah terkena pasca stroke, biar ada kesembuhan di dalam Mesias Yeshua. Sehingga saudara-saudara kami boleh bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang punya masalah dalam keuangan. Ada kemacetan keuangan, ada masalah pekerjaan. Jamah Tuhan, buka jalan.
Beri pintu-pintu yang terbuka ya Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan menurut kekayaan dan kelimpahan anugerahnya. Buka jalan dalam nama Mesias Yesua. Kami katakan buka jalan bagi umat Tuhan yang bergantung kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kemenangan di dalam Mesias Yesua. Ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang terbuka, sehingga ia boleh jalan terus dan mencapai destiny yang Tuhan tetapkan bagi mereka, bagi kami semua ya Tuhan. Panggilan surgawi dalam Yesus Masiah, kehidupan yang berkemenangan. Bapa dalam surga, buka hati setiap orang yang kami kasih dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ada yang belum percaya, Tuhan jamah hatinya. Dalam keluarga kami masing-masing, ada yang belum mengenal Mesias Yesua, jamah hati mereka ya Tuhan. Jamah hati mereka, buka hatinya, sehingga mereka juga boleh datang kepada Mesias Yesua, boleh mendapatkan jamahan Yesua dan diubah hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk umat Yahudi ya Tuhan. Jamah mereka, buka hati mereka kepada Mesias Yesua, supaya mereka boleh menerima seluruh janji Tuhan. Mesias yang sudah dijanjikan, sudah datang dan yang akan datang kembali, mempersatukan Israel dan umat pilihan umat Yahudi boleh membuka hatinya kepada mereka. Terima kasih Bapa. Jamah ya Tuhan. Biarlah Yesus Masiah hari ini, saat ini dia menjamah setiap kebutuhan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Jamah ya Tuhan. Sembuhkan, ubah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat yang menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bahwa Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatasi semua masalah kami, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi jalan keluar bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau terima semua berkat Tuhan di dalam nama Mesias Yesua. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita, karena Dia adalah Tuhan yang menjawab doa umatnya. Haleluya. Mesias telah menebus kita dari kutuk yang ada di dalam Torah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesua tidak menanggung kutuk untuk dirinya. Dia menanggung kutuk karena kutuk itu harusnya diberikan kepada saudara dan saya. Tapi dia tanggung sehingga kita dibebaskan dari kutuk itu. Di salib dia melakukan penebusan. Dan kita adalah umat tebusannya. Ditebus, redeem. Dan kita bersyukur bahwa dia sudah menebus kita. Dan kita mau menyanyikan redeem, ditebus. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeem His child, and forever I am.
lepaskan penebus, ku ditebus oleh darah anak domba, ditebus, ditebus, dihapusnya semua dosa. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendiri, Adonai sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Love lifted me, kasih mengangkat, oleh cinta aku ditebus. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking
Kasih mengangkat kita. Kasih dari Bapa yang mengangkat kita sekalian. Kasih yang sempurna. Kasih yang berkorban. Mengangkat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Karya terbesar. Oleh kasihnya dia melakukan satu tindakan yang melakukan penebusan bagi kita sekalian. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sang Anak Domba, worthy is the Lamb. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. We crown you now.
layak menerima segala puji dan hormat dan kekuasaan. Engkau layak menerimanya. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu dan kasih-Mu di tengah kami ya Tuhan. Dalam hidup kami. Dan biar kami boleh terus ada di dalam penyembahan dan pujian selama hidup kami. Sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Mesias Yeshua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mohon Bapak Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Memberkati setiap yang hadir. Setiap semua yang mengikuti ibadah ini, pujian dan penyembahan. Biar kami semua Tuhan semakin digugah kepada segala kebenaran Tuhan. Kami boleh semakin terbuka bahwa kami memerlukan Tuhan. Dan Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami dibawa kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam Mesias Yeshua. Karena dia bukan saja mati, tapi dia juga bangkit dan berkemenangan. Dan seperti Mesias yang berkemenangan, kami juga berkemenangan di dalam Mesias Yeshua. Haleluya. Gerbang alam maut sudah dikalahkan karena Yeshua menang atas maut. Dan kami juga menang atas segala tantangan, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Dan biar Tuhan menyertai kami semua dalam segala jalan kehidupan kami. Dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan. Sertai kami Tuhan terus-menerus berjalan bersama dengan Mesias Yeshua, berjalan dalam kasih-Nya. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Yevarekeka Adonai fiis mereka. Yaer Adonai panaf eleka fekuneka. Isa Adonai panaf eleka fiasem leha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus menaik dan tidak menurun. Pada saat engkau memegang segala perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Kiranya Yeshua HaMashiach akan membawa engkau kepada orang-orang yang tepat yang akan memberkati dan melengkapi hidupmu, baik pria maupun wanita. Kiranya Ruach HaKodes akan membawa engkau kepada keputusan-keputusan yang benar, yang akan memuliakan Bapa di surga, sehingga engkau boleh terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Kasih karunia Yeshua Mashiach dan kasih Bapa serta persekutuan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Mesias datang kedua kalinya, dan semua orang percaya katakan amin. Haleluya.
serta syukur selama bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hidup